Orang yang deket aja masih bisa ngelirik yang lain loh Kak. Apalagi yang jauh ya, nggak bisa diawasin ya. Kemudian gandeng yang lain juga. Nanti aku nggak ngerti Kak, jauh di sini gimana. Nah mungkin memang ya LDR ini butuh suatu komitmen ya Kak Ola ya. Seperti kalimat yang tertulis di sini, distance means so little when someone means so much. Halo sobatku, senang sekali saya Dr. Yohana dapat kembali menyapa Anda dalam program podcast Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Masih lekat dengan suasana Valentine, bincang-bincang kita kali ini akan membahas seputar long distance relationship atau yang lebih dikenal dengan istilah LDR. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, sobatku, yuk terus dukung kami dengan follow akun Instagram serta subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru sehingga kami dapat semakin berkembang menghadirkan banyak informasi maupun konten-konten edukasi yang up to date, menarik, dan tentu saja bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan teman bincang-bincang saya kali ini sudah tidak asing lagi. Di sini sudah ada bersama saya Kak Fabiola Audrey. Halo Kak Ola. Halo Dokter Yohana. Gimana kabarnya Kak Ola? Sehat? Sehat dan bahagia selalu dok. Oke, mantap. Kak Ola bicara tentang long distance relationship nih. Sebenarnya kondisi ini banyak sekali dialami oleh pasangan-pasangan ya Kak. Baik yang statusnya nih masih berpacaran ataupun bahkan yang sudah menikah. Karena satu dan lain hal, misalnya karena tuntutan pendidikan, kemudian faktor pekerjaan yang akhirnya membuat pasangan ini harus tinggal beda kota, beda pulau, bahkan juga beda negara nih Kak. Banyak atau bahkan beda benua juga ada ya dok beda ya? benua juga nih. Nah, kadang-kadang menjalani LDR ini memang bukan hal yang mudah ya Kak Ola. Karena yang ketemu terus aja kadang-kadang juga masih seringkali banyak masalah gitu, apalagi yang jauh di sana gitu ya Kak. Nah ini tentu saja bagi yang sedang menjalani atau bahkan yang baru akan menjalani, nah ini biasanya udah banyak bayangan-bayangannya ini Kak. Terutama bayangannya mungkin lebih ke arah penuh dengan kekhawatiran ya Kak Ola ya. Ketakutan gitu kan, kemudian cerita dari orang lain yang bikin wah betul. nanti gimana atau mungkin pacarannya nih baru-baru nih dok, jadi baru pacaran baru ditinggal. Nah apalagi jadi, yang gitu iya, ya Kak, itu bayangannya lebih kemana-mana ya Kak biasanya. Misalnya nih Kak, orang yang deket aja masih bisa ngelirik yang lain loh Kak. Apalagi yang jauh ya. Nggak bisa diawasin ya, itu resiko besar nanti sih cuci memang. matanya lebih gampang Kak. Terus kemudian gandeng yang lain juga, nanti aku nggak ngerti Kak, jauh di sini gimana. Nah mungkin memang ya LDR ini butuh suatu komitmen ya Kak Ola ya. Komitmen, butuh kesabaran juga, lalu juga butuh yang namanya komitmen. Kan tadi pertama komitmen ya Dokter Yana ya, tapi komitmen itu kembali lagi komunikasi. Intinya komunikasi itu ya Kak. Dan kepercayaan, saling percaya. Nah kalau kita bilangnya iya kok aku komitmen gitu ya, tapi di satu sisi, aduh dia di sana ngapain ya? Aku nggak di sini, dia kalau ada gimana? Pikirannya udah kemana-mana. Apakah itu bisa dikatakan sebagai komitmen kalau kita aja nggak percaya? Nah ini yang untuk bahan refleksi kita juga sih. Lalu yang paling penting lagi selain komunikasi tadi adalah kedewasaan. Kedewasaan. Memang LDR atau relasi jarak jauh itu tadi salah satu bentuk kita untuk belajar lebih dewasa. Tetapi ini juga butuh bibit-bibit kedewasaan dulu nih sebelum siap. Bisa dibayangkan nih Dokter Yana, kalau kita belum dewasa ya, terus kayak tadi masih gampang kena hasutan orang lain cerita apa, terus kita jadi ikut kepikiran. Memang secara emosionalnya belum begitu mateng, belum begitu dewasa. Gampang terpengaruh, orang yang jauh di sana kita jadi lebih khawatir,
malah cenderungnya lebih ke arah overprotective atau obsesif malah. Nah itu yang jadi nggak sehat juga kan untuk kesehatan mental kita juga seperti itu. Belum lagi kadang dapat berita yang sebenarnya kita nggak ngerti nih Kak, bener apa enggak nih. Iya. Kadang-kadang dapat bocoran nih Kak dari antena yang di luar gitu. Signalnya jauh ya sampai sana ya. Kok kemarin kayaknya cowokmu pergi nih sama cewek lo naik mobil berdua gitu. Padahal mungkin itu rekan kerjanya perlu kerja ya, bisa juga bisa kan. jadi ya Kak sebenarnya. Memang yang paling penting dalam kita mau LDR tuh 5 gitu ya tadi. Kepercayaan, saling percaya, komitmen, kedewasaan, komunikasi, sama kasih yang tulus. Nah ini yang paling utama 5 ini tadi. Nah, jadi harus dijaga betul nih. Gitu. Iya. Kalau Kak Ola sempat bilang komunikasi nih Kak. Sebenarnya di era digital seperti saat ini komunikasi ini harusnya sudah bukan sesuatu yang menjadi hambatan besar ya Kak Ola. Bahkan dengan penggunaan gadget yang sangat menjamur saat ini, bahkan ada statement yang mungkin Kak Ola juga sering dengar nih Kak. Handphone ini bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Betul. Gimana Kak Ola? Nah, itu saya sangat setuju ya Dokter Yana. Dan statement itu paling sering saya gunakan untuk pasien-pasien saya yang konsul biasanya gitu ya. Apalagi kalau mereka yang keluhannya, kok ini loh aku yang deket tanpa LDR ya, pasangan, kok setiap kali diajak ngedate ini terus sih, main HP terus sih, atau asik sendiri sih. Nah itu memang seakan-akan jadi masalah gitu ya, memang masalah sih. Karena apa? Karena yang dekat merasa jauh, komunikasinya jadi terhambat. Apalagi yang LDR nih, yang LDR mereka juga resiko kan untuk komunikasinya, dan seringkali komunikasi ini menjadi kambing hitam ya. Gara-gara komunikasi nih LDR ini gagal, padahal bukan itu. Nah, yang membuat LDR ini gagal tidak hanya sebatas komunikasi aja, tetapi kualitasnya. Iya betul. Nah, seringkali kita yang ngomongnya, oh kalau komunikasi tuh ngobrol gini aja udah komunikasi. Bukan. Komunikasi itu meliputi gestur, kontak mata, attending atau kehadiran. Bisa dibayangin nih Dok Yu, sekarang gadget sudah di mana-mana, aplikasi untuk komunikasi banyak. Iya, bisa video call, WhatsApp, Skype. Bisa dibayangin kalau kita lagi video call sama pasangan kita, telepon gini, tapi dia ngomong apa, ngomong sendiri kita nggak dengerin. Kontak mata di situ bahkan nggak lihat gitu ya Kak, ke lawan bicaranya. Bener. Ya. Atau mungkin ada kan ini kalau zaman sekarang pasangan pacaran gitu ya lewat video call, handphonenya ditaruh, pasangannya ngelihatnya langit-langit gitu kan, nggak ngelihat orangnya. Nah itu juga jadi masalah juga kan komunikasi. Jadi bukan hanya sebatas ngobrol ya komunikasi, tapi bagaimana kita menjalin komunikasi itu yang sangat penting sih. Kualitas dari komunikasinya ya Kak. Jadi harus 2 arah, nggak cuman satu arah yang lebih aktif. Betul. Gitu ya Kak Ola. Nah mungkin yang menarik lagi nih Kak terkait dengan LDR. Kadang-kadang stigma yang banyak beredar di masyarakat nih. Ya ngapain sih lu LDR gitu? LDR lu paling ujung-ujungnya juga nanti bubar jalan kok. Mendingan diakhirin aja sekarang daripada nanti lebih sakit. Nah itu gimana Kak Ola? Nah itu juga dilematis ya Dokter Yana ya. Banyak orang yang bilang ngapain sih jauh-jauhan, makna jadi relasi ini apa? Jadi hilang kan gitu kan. Padahal kita lupa, ya nggak usah LDR aja, bubar jalan aja banyak gitu ya. Kayak itu ada teman saya, kenalan saya itu ya, 8 tahun pacaran, nggak LDR, bubar juga. Tapi juga banyak orang-orang yang menjalani LDR itu berhasil, bisa mengalahkan godaan-godaan di sana, itu juga berhasil. Dan mematahkan stigma tadi ya Kak Ola. Kembali lagi ke pribadi masing-masing juga sih. Bagaimana mereka bisa berkomitmen. Intinya untuk relasi itu kan komitmen ya. Makanya kenapa banyak orang yang kalau LDR tuh takutnya nanti kalau pasanganku selingkuh begini begitu. Selingkuh itu komitmennya berarti kurang. Nah, jadi mau deket pun sebenarnya kalau memang niatannya untuk itu ada bisa dilakukan kan Kak. Nggak harus karena LDR, kasihan ya. Komunikasi jarak jadi masalah. Kambing hitam iya, tadi betul, ya kambing hitam kan kasihan. Gitu. Iya. Nah, berarti sebenarnya stigma itu juga tidak benar sepenuhnya karena memang kembali lagi pada komitmen awal dari pasangan tersebut. Kalau memang sudah komit,
ya apapun nanti juga bisa dilalui bersama ya Kak Ola. Betul. Dan banyak orang tuh merasa kalau tuh kan misalkan LDR terus bubar jalan gitu ya. Tuh bener kan? Ya, orang Indonesia kan sukanya gitu kan. Tuh kan udah dibilangin. Orang butuh dukungan bukan disalahkan kan gitu ya. Itu yang kadang kita lupa sih. Kita sebagai orang terdekat dari relasi-relasi kita yang menjalani LDR itu kita lupa untuk memberi dukungan itu. Bahkan tanpa disadari kita yang menjadi racun bagi pikiran mereka ini. Nah, itu yang butuh kita refleksikan juga sih. Ya baik, jadi kalau ada teman yang curhat nih sedang LDR, nah mungkin dalam memberikan advice kita juga harus lebih berhati-hati ya Kak Ola. Hati-hati. Posisikan bagaimana kalau kita menjadi mereka, gitu sih. Baik. Nah, kalau tadi sudah diinfokan Kak Ola nih ada 5 tips untuk menjalani hubungan LDR yang baik gitu. Mungkin juga bisa di-share nih Kak Ola. Kalau pengalaman Kak Ola selama ini, tantangan terbesar dari pasangan yang sedang menjalani LDR itu apa Kak Ola? Tantangan paling besar adalah pertemuan. Kontak fisik itu perlu gitu ya. Kontak fisik baik bentuk sentuhan, pelukan, itu perlu. Nah, ini yang kadang lupa orang-orang. Merasa kalau enggak kok aku cuma perlu ngobrol aja bisa. No, enggak cuma itu. Tetapi terkadang kita butuh physical appearance, kehadiran mereka secara fisik yang membuat kita entah merasa oh dia aman ternyata di sini, dia baik-baik aja, dia sehat. Kadang kekhawatiran kita kan tidak hanya sebatas mereka selingkuh atau nakal di luar, tapi juga bagaimana ya, kadang-kadang kalau pas sakit gitu kan Kak Ola, apalagi kondisinya juga masih kondisi pandemi ya Kak Ola. Jadi kekhawatiran itu yang membuat kita kadang yang ditinggal, merasa ditinggal itu pikirannya kemana-mana, overthinking. Nah, dan mungkin kadang-kadang juga overthinkingnya tuh lebih ke arah yang tadi disebut Kak Ola ya, lebih ke psikis bahwa oh jangan-jangan jalan dengan orang yang lain nih, padahal ternyata gitu kan. Jangan-jangan ini yang bikin pikiran kita kemana-mana. Jangan-jangan. Padahal ternyata sakitnya sakit beneran sakit gitu kadang-kadang ya Kak. Gimana-gimana. Bukannya nggak mau membalas WA atau bahkan nggak mau read gitu, tapi memang saat itu mungkin lagi istirahat, sedang tidur habis minum obat. Nah, ini kadang-kadang kondisi-kondisi ini yang perlu perlu menjadi notice juga ya. Perlu untuk notice dan kita perlu untuk mengendalikan diri, kontrol diri. Nah, itu yang kita bilang sebagai kedewasaan itu salah satunya adalah kontrol diri. Nah, lalu yang paling utama adalah jangan biarkan salah satu pasangan ini kurang aktivitas. Oh, ya nggak? Kita kalau lagi overthinking, itu biasanya kalau lagi apa Dokter Yana? Lagi bengong sendirian. Kak, iya. Tontonan sekarang tontonannya isinya pasangan-pasangan perselingkuhan semua, pikirannya jadi kemana-mana. Itu sebisa mungkin buat diri kita tetap aktif, bergeraklah. Karena semakin kita pasif, diam, mengurung diri, jarang ngobrol sama orang, pikiran kita kemana-mana. Nah, jadi malah curigaan, gitu ya. Boleh kok sesekali menghubungi, tanya, tetapi tidak berlebih. Nah, kadang-kadang ini juga yang menjadi problem mungkin ya Kak Ola. Ada yang pasangannya merasa tadi Kak, ya mungkin karena khawatir yang berlebihan dalam tanda petik sampai akhirnya pengennya kan tiap jam tahu kabarnya nih Kak Ola. Malah jadi ini ya yang udah makan belum, udah minum vitamin belum, lagi di mana gitu kan, udah bangun belum gitu, udah jadi masalah belum, kan. Berarti yang kayak gitu harusnya gimana Kak Ola? Nah, yang seperti itu dikurangin. Kuranginnya bukan untuk membuat relasi ini menjadi hambar ya, enggak. Nah, kadang-kadang kekhawatirannya gitu ya, hambar kan? Enggak, tapi kehambaran ini pun juga bisa terjadi kalau kita berlebih. Jadi menghubungilah secukupnya. Misalkan pagi hari, selamat pagi, udah bangun belum? Malam, gimana harimu, sore, kayak gitu. Seperti itu cukup. Enggak yang tiap menit, tiap detik, udah makan belum? Lagi di mana? Kita yang digituin capek lama-lama, gitu kan. Bisa jadi juga kalau seseorang ini, kita juga perlu refleksi juga lah. Refleksi itu penting banget sih Dokter Yana. Jadi apakah memang sebelumnya kita punya masalah dengan kepercayaan, trust issue yang belum selesai? Nah, biasanya kalau kita punya masalah tentang kepercayaan ini belum beres, ya relasi LDR ini pasti akan berat. Apalagi kalau LDR-nya udah
pacarannya udah lama LDR gitu ya, kok kayaknya aku nggak dikasih kepastian ya, aku mau kemana. Kepastian itu juga perlu. Jadi kita tanyakan, ini pasangan sudah lama, kita pacaran udah lama nih, apa selanjutnya? Tujuan akhirnya apa? Prospeknya apa? Ada prospeknya nggak? Kalau nggak ada prospeknya ya coba dibicarakan lagi. Karena LDR ini kita tujuannya pacaran apa sih, Dokter Yohana? Ya harapannya kan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya kan Kak. Kalau misalkan prospeknya ini aja kabur, ya yuklah kita bicarakan bareng. Arahnya mau kemana gitu ya. Apalagi kalau seperti yang sebelumnya kita sempat bahas itu ya Dok ya, terkait quarter life crisis itu. Di usia 25 tahun masih LDR, arahnya kemana, pikirannya udah kemana-mana. Nah ini yang juga harus dibicarakan antar pasangan. Nah maka dari itu kenapa seringkali kita ingatkan nih ke pasien yang konsultasi terkait relasi seperti ini, kalau mereka mau menikah kita persiapkannya dulu, kita ingatkan. Sebelum menikah dalam relasi itu perlu yang namanya 5 pilar. Nah yang pertama pasti cinta yang tulus pasti ya. Kalau relasi gak ada cinta kan? Iya, mungkin bukan relasi. Bukan relasi yang gimana, cinta tulus. Percintaan gitu ya Kak, relasi bisnis itu. Nah bisnis ya itu juga bisa gitu kan. Cinta yang tulus, keterbukaan terkait finansial. Itu penting banget. Ini mungkin yang LDR yang mau dibahas ini tolong dibahas dulu gitu ya. Terkait finansial, pendapatannya berapa, kira-kira nanti mau dialokasikan untuk kotak yang mana aja nih kan, dalam kehidupan kotaknya banyak gitu ya untuk alokasi dana. Lalu seringkali kita tabu untuk membahas tentang seksual, Dokter Yohana. Iya betul. Nah padahal relasi ini juga, pacaran itu kan bisa kita kategorikan sebagai arah psikoseksual gitu ya, awal dari gitu kan. Nah ini yang kadang kurang diperhatikan dan dianggap tabu. Padahal kehidupan seksual untuk yang sudah menikah atau mungkin sobatku di sana yang LDM ini, long distance marriage itu ya, ini juga penting karena fungsi besar dari kehidupan psikoseksual atau seksual ini tadi ada 3. Prokreatif atau memiliki keturunan gitu ya yang bisa diakui secara legal maupun sosial, rekreatif sebagai hiburan, dan yang ketiga adalah well-being atau kesejahteraan secara psikis. Nah karena kehidupan psikoseksual ini adalah kebutuhan dasar manusia juga, itu juga harus diperhatikan, dibicarakan. Jadi nggak yang ditutup-tutupin nih sama pasangan, dibicarakan seperti itu. Lalu pilar yang keempat tadi ya, yang keempat adalah kedewasaan, komunikasi. Seringkali kalau anak-anak zaman sekarang LDR atau LDM gampang ngambek-ngambek. Nah, ngambek-ngambek ini coba dikurangin gitu ya. Kedewasaan secara dirinya harus dikembangkan. Ngambek itu nggak akan menyelesaikan masalah kok. Malah orang yang diambekin bisa kabur loh. Ya kan, kok ngambek terus sih kayak gitu. Dan yang terakhir, pilar yang kelima adalah kebersamaan perkembangan secara spiritual. Bisa apa ya, sebagai landas untuk mengembangkan cinta kasih secara spiritual supaya cintanya ini lebih tebal lagi, lebih kuat nih, bondingnya kuat. Kalau ini kuat, biasanya untuk tengok kiri kanan itu lebih kecil peluangnya, seperti itu kira-kira. Meskipun tetap masih ada ya Kak? Kemungkinannya masih ada, tapi paling tidak mengantisipasi sih Dokter ya. Oke, jadi memang ya LDR ini membutuhkan kesiapan ya Kak, dari awal ya, dan kesabaran juga. Kemudian juga mungkin seperti yang tadi sudah banyak disinggung Kak Ola nih, mindset kita juga harus benar-benar ditata ya Kak Ola. Jadi kalau yang dulunya di sini bisa tiap menit aja telepon, apalagi kalau jauh tadi Kak Ola bilang tiap detik ini pengen ngecek ini di mana, sedang apa gitu. Nah mungkin ini juga mindsetnya perlu untuk dipersiapkan dulu ya Kak Ola sebelum menjalani hubungan LDR ya. Nah kalau tadi kita lebih banyak bicara tentang hubungan LDR yang dari sisi kesulitannya ya Kak Ola. Sebenarnya ada nggak Kak pasangan-pasangan yang bisa melalui LDR ini dengan baik, bahkan mengalahkan mitos dan stigma yang sering beredar di masyarakat tadi Kak Ola, gimana? The power of love gitu ya, kekuatan cinta mengalahkan segalanya. Banyak ya Pak? Banyak. Dan rata-rata yang berhasil ini adalah mereka yang memiliki kedewasaan secara diri.
kayak tadi ngambek-ngambek, kurangin deh ngambek-ngambeknya gitu kan. Belajar untuk memahami kondisi orang lain. Jadi nggak hanya minta kita untuk dipahami. Seringkali kan kita pengennya dipahamin, aku yang kamu tinggal nih. Betul. Kamu yang harus memahami aku. Seolah-olah fokusnya ke kita dulu ya Kak. Pola itu yang coba yuk kita ubah. Belajar untuk memahami orang lain. Bagaimana kesulitan mereka yang jauh ini juga berat. Sedangkan yang jauh ini juga harus punya melihat tanggung jawab yang lain lagi kan Kak sebenarnya. Misalnya yang kerja nih Kak, di sana kan juga mungkin sibuk dengan pekerjaannya perannya gitu kan. juga berbeda. Betul. Gitu ya. Dan yang jauh pun juga harus memikirkan, oh iya mungkin dia khawatir nih karena kita jarang ketemu. Nah yang seperti itu kedewasaan mental seperti itu, saling memahami. Dan untuk keseharian mungkin boleh dibangun juga untuk ini ya, menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang sepele. Tanya, kira-kira menurutmu gimana ya kalau gini? Diskusi. Dari diskusi untuk hal sepele, hal kecil itu kadang cukup bisa membantu keberhasilan LDR ini tadi sih, gitu. Jadi nggak harus melulu yang dibahas itu topik yang berat ya, Kak Ola. Yang hal sepele aja sih. Aku bingung nih hari ini mau makan apa, kira-kira apa ya? Itu juga boleh loh. Iya. Gitu kan. Jadi kan meskipun jauh, kalau tadi kita sudah sama-sama sering banget nih menggunakan aplikasi-aplikasi ya Kak, video call dan lain-lain. Nah ini juga sebenarnya sangat membantu ya Kak. Sangat membantu. Untuk kita bisa komunikasinya lebih baik lah ya dibanding zaman dulu. Yang mau telepon aja gitu susah kan, mau telepon susah. Pakainya surat tuh nyampenya seminggu kemudian Kak. Apalagi kalau beda negara Kak, nyampenya bisa 2 minggu bisa kemudian 2 minggu, sebulan Kak. bisa Iya. Kan? Jadi ya kita perlu untuk menggunakan teknologi ini untuk secara membantu bijaksana ya Kak. sih. Iya betul. Nah kalau tadi kalau sudah memberikan tips nih untuk menjalani LDR dengan baik gitu. Nah untuk yang sudah menikah nih Kak Ola, kalau tadi kan lebih Kak Ola bilangnya yang masih pacaran nih untuk mempersiapkan gitu ya, ke jenjang berikutnya kan. Nah kalau untuk sobatku yang udah menikah dan ternyata juga harus menjalani secara LDR, ini mungkin bisa berbagi Kak tips dan triknya. Nah kalau untuk yang sudah menikah ini sebisa mungkin gitu ya, kayak tadi yang saya bilang, physical appearance itu penting. Kita usahakan sebulan sekali deh ketemu. Jadi ya kalau masih bisa dijangkau sebisa mungkin sebulan sekali. Kalau semakin lama 3 bulan, 6 bulan baru ketemu, susah gitu ya. Physical appearance-nya penting. Apalagi kalau bahasa kasih setiap orang kan beda-beda nih. Ada orang yang bahasa kasihnya physical touch. Ketika ini nggak terpenuhi, sudah menikah bisa menjadi masalah. Jadi sebisa mungkin diupayakan sebulan sekali ketemu. Dan mindset, tetap yang paling utama adalah mindset. Bukan orang yang jauh untuk pulang, tetapi kita yang ditinggal boleh kok datang ke sana. Jadi jangan hanya menuntut yang pergi untuk pulang, tapi kita boleh kok sesekali pergi, mungkin untuk relaksasi, untuk rekreasi kan bisa ya. Seperti itu sih kira-kira Dokter Yohana. Dan bisa juga kalau yang sudah menikah banyak diskusikan terkait kehidupan sehari-hari. Bicarakan, misalkan kalau sudah punya keturunan, sudah punya anak, ceritakan anak-anak hari ini gimana, aktivitasnya apa, sudah bisa apa. Ajak anak untuk ikut dalam relasi komunikasi ini tadi. Gitu. Ya. Jadi itu tadi tips-tips dari Kak Ola nih sobatku, baik yang masih statusnya masih berpacaran ataupun yang sudah menikah. Nanti boleh langsung dipraktekkan nih untuk tips-tips yang sudah dibagikan dari Kak Ola tadi. Ya meskipun kadang kita sudah ada komitmen gitu Kak, tapi ada beberapa kondisi yang akhirnya menyebabkan apa ya Kak, kita jadi ragu-ragu nih terhadap komitmen awal gitu. Nah untuk kondisi-kondisi seperti ini sebaiknya apa sih Kak yang dilakukan? Kadang-kadang kan orang sudah galau dengan komitmennya, kemudian kayak tadi Kak Ola bilang nih, jadi murung, mengurung diri, dan kemudian akhirnya malah mencari jawaban dari
ya entah dari internet atau cerita ke teman yang ternyata malah jawabannya seperti tadi Kak Ola bilang bisa jadi toksik malahan gitu. Nah ini kapan sebaiknya kita menemui psikolog atau psikiater atau psikolog gitu gimana ya? Kak? Boleh menemui saat memang kondisi ini sudah mengganggu keseharian. Misalkan nafsu makan hilang, nggak bisa tidur gitu kan, terus menarik diri dari lingkungan, mudah menangis atau merasa sedih yang berlarut-larut, segera temui psikolog atau psikiater terdekat gitu ya, supaya kondisi ini tidak lagi menjadi kondisi yang lebih parah gitu kan. Kita cepet-cepet kita bantu nih, apalagi setiap orang kan kita nggak tahu ya masa lalunya ada pengalaman menyakitkan apa. Nah, jangan sampai kondisi ini menjadi pemicu. Nah, bukan dia penyebabnya, tetapi ini bisa memicu seperti itu. Jadi segera untuk menemui. Kalau misalkan 3 hari sampai 7 hari nangis kok terus-terusan, tidur nggak nyenyak, mimpi buruk, nggak nafsu makan, tiap hari nangis gitu ya, segera bisa buat janji gitu ya. Boleh secara online atau secara offline langsung, boleh, nggak masalah. Nah itu tadi sobatku, kalau ada sobatku yang memang sedang galau nih Kak, LDR-nya mau dibawa kemana nih, masih bisa bertahan, layak dipertahankan atau lebih baik disudahi dan lain-lain. Nah mungkin daripada bingung mau curhat ke siapa, bisa nih sobatku nanti curhat dengan Kak Ola. Kak Ola ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru setiap hari Senin sampai Jumat jam 15 sampai jam 17. Atau bagi sobatku yang kebetulan berdomisili di luar kota Solo, nanti juga bisa curhat dengan Kak Ola via telemedicine. Kita menggunakan WhatsApp video call ya Kak. Boleh. Jadi sangat praktis. Untuk nomor pendaftaran dan informasi lanjutan, nanti sobatku silahkan kontak di nomor di bawah ini. Terima kasih Kak Ola untuk sharingnya kali ini. Sama-sama Dokter terkait Yohana. dengan LDR Kak. Iya, semoga Nanti pejuangnya berhasil ya, pejuang LDR ini. Amin. Jadi bagi sobatku yang sedang atau akan LDR harus bersemangat ya Kak. Harus semangat, karena semangat memang dan optimis. Nah, kalau dimulai dengan rasa optimis, tentu saja jalannya juga akan lebih baik mudah, ya lebih Kak. ringan menjalaninya. Lebih ringan untuk menjalani ya. Betul. Mungkin sedikit love notes untuk hari ini. Resiko putus saat LDR sebenarnya sama besarnya ya Kak Ola. Sama besar. Dengan menjalani relasi yang biasa gitu. Kemudian juga saat menjalani LDR, mungkin sobatku juga banyak menerima komentar dari orang-orang yang ada di sekitar ya Kak Ola, baik itu komentar positif maupun komentar negatif. Jangan terlalu semuanya diambil gitu ya Kak Ola ya. Harus ada filternya. Harus ada filternya, kemudian juga mungkin jangan mudah terpengaruh ya Kak Ola. Karena sebenarnya yang menentukan pilihan juga adalah sobatku sendiri. Dan kebahagiaan itu ada di tangan kita sendiri. Betul. Pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Yang menjalani relasi adalah sobatku semua. Dan yang paling mengenal pasanganmu adalah sobatku. Jadi jangan pernah ragu dengan apapun yang sudah kita jalani saat ini. Seperti kalimat yang tertulis di sini, distance means so little when someone means so much. Like dan share video ini, tebarkan cinta bersama Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sampai jumpa di episode Bincang Asik Sobatku berikutnya. Stay happy, stay positif, dan salam teduh untuk sembuh.